bertajuk Citra Kata Sajak-sajak Umbu Landu Parangi, di mana kita pada hari ini serentak bersukacita pada hari yang berbahagia menyambut hari kelahiran Umbu Landu Parangi. Hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, memanjatkan doa kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus melayangkan doa kepada mendiang Umbu Landu Parangi. Kepada Bapak Ngurah Arya Dimas Hendratno, kami persilahkan untuk memimpin doa pada hari ini. Selamat malam buat teman-teman seniman, buat teman-teman pelukis, teman-teman sastrawan, penyair, pematung yang hadir bersama di malam hari yang sangat berbahagia ini di Gedung Alaya, di mana pada hari ini selain juga bertepatan dengan peluncuran pameran lukisan Citra Kata dari Pak Nyoman Wirate, kita juga ingin mengingat seorang guru untuk kami di Jatigat Kehidupan Puisi, tempat untuk kita semua yang hadir di sini, seorang sahabat juga, seorang yang selalu menemani kami di Jati Jagat 9 tahun lamanya, almarhum Umbu Landu Parangi yang lahir pada hari ini tanggal 10 Agustus. Mungkin lebih tepatnya kita semua merayakan spirit Pak Umbu yang tumbuh subur di hati kami, teman-teman di JKB, dan mungkin para sahabat juga. Dan kami memohon bisa kiranya kita berdoa untuk Pak Umbu. Mari kita memanjatkan rasa syukur kita, memanjatkan doa kita, semoga Pak Umbu selalu damai dan selalu memberikan spiritnya kepada kita semua. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada rasa sedih yang menggelayut juga di hati seperti kehilangan beliau 2 tahun yang lalu. Ada rasa hampa masih tersisa di hati ketika beliau meninggalkan kita semua 2 tahun yang lalu. Ada rasa ingin menggapai sesuatu tapi kehilangan tuntunan. Tapi semangat Pak Umbu Landu Parangi selalu ada dalam hati, dan terasa kehadiran beliau sering di antara kami semua. Maka lahirlah Festival Umbu Landu Parangi yang menjadi sebuah simbol bahwa api umbu ada di hati kami. Hati beliau ada dalam gerak kami, semangat beliau ada dalam laku kita berseniman. Itulah juga yang mendorong Pak Nyoman Wirate untuk melahirkan karya yang merupakan refleksi dari puisi Pak Umbu Landu Parangi,
menjadikannya sebuah bentuk rupa yang kemudian akan kita luncurkan pada malam hari ini. Teman-teman di Jagat Kehidupan Puisi telah bekerja sangat luar biasa selama beberapa minggu ini, dan kami bekerja dengan sistem ngayah nyantrik, bahwa kami melakukannya tanpa diiringi apapun juga, dan kami semua, teman-teman semua telah meluangkan waktunya yang sangat luar biasa dan mau mensukseskan serangkaian acara Festival Umbu dari tanggal 6 lomba baca puisi diikuti dengan peluncuran citra kata pada malam hari ini, dan tanggal 15 adalah diskusi buku Melodia yang juga merupakan buku kumpulan puisi Pak Unggulan Duparanggi, dan juga ditutup tanggal 20 dengan beberapa penampilan dan penyerahan hadiah. Juga ada berapa sinergitas dari teman-teman komunitas yang tanggal 9 kemarin dari teman-teman di Kelungkung di Museum Gunarse April sudah juga melakukan pembahasan mengenai Pak Umbu dan juga mengenang Pak Idewara Kusumo, dan juga ada sinergitas kelompok dari Lombok dan juga dari negara dari Nanoda Kansas. Demikianlah sepanjang acara ini kami teman-teman tim luar biasa membantu dan menyemangati kita semua. Teman-teman juga dari penasihat yang selalu memberi tuntunan kepada kami semua, terima kasih. Dan teman-teman yang hadir pada malam hari ini sangat berterima kasih bahwa kebersamaan kita semua merayakan umbu, merayakan seni, merayakan lukisan, merayakan puisi, merayakan segala-galanya menjadi semangat dan selalu akan menjadi hal yang membangkitkan kita untuk terus berkarya. Demikianlah dari saya, dan semoga acara ini kemudian berlangsung dengan lancar. Om Santi 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 Om. Hadirin yang kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan pembacaan puisi Unggulan Duparanggi oleh Ibu April Artis. Kepada Ibu, kami persilakan. Selamat malam Bapak dan Ibu hadirin sekalian, para seniman, sastrawan, perupa, dan maestro-maestro yang telah hadir pada malam hari ini. Kita bersama-sama pada malam hari ini hadir selain untuk menyaksikan pameran tunggal dari Bapak Nyoman Wirate, juga kita hadir di sini untuk mengenang almarhum Bapak Unggulan Duparanggi. Untuk itu izinkan saya pada malam hari yang sangat baik ini membacakan satu buah puisi karya dari Bapak Unggulan Duparanggi. Melodia. Cintalah yang membuat diri ini betah untuk sesekali bertahan, karena saja pun sanggup merangkum duka gelisah kehidupan. Baiknya mengenal suara sendiri dalam mengarungi suara-suara dunia luar sana. Sewaktu-waktu mesti berjaga dan pergi, membawa langkah kemana saja.
kesetiaanlah, maka jinak mata dan hati pengembara dalam kamar berkisah. Taruhan jerih memberi arti kehadirannya, membukakan diri, bergumul dan menyeri hari-hari tergesa berlalu, meniup deras usia, mengitari jarak dalam gempuran waktu. Takkan jemu, napas bergelut di sini dengan sunyi dan rindu menyanyi. Dalam kerja berlumur suka duka, hikmah pengertian melipur damai. Begitu berarti kertas-kertas di bawah bantal, penanggalan penuh coretan, selalu sepenanggungan mengadu padaku dalam manca rujukan. Rasa-rasanya padalah dengan dunia sendiri manis, bahagia sederhana di rumah kecil papa, tapi bergelora hidup kehidupan dan berjiwa. Kadang seperti terpencil, tapi gairah bersahaja harapan dan impian yang teguh mengolah nasib dengan urat biru di dahi dan kedua tangan. Terima kasih. Hadirin sekalian, acara akan dilanjutkan dengan menyaksikan pembacaan puisi dari Ibu Mas Suscita Dewi. Kepada Ibu, kami persilakan. Selamat malam. Pada hari yang berbahagia ini, saya ingin membacakan puisi saya, bukan puisinya Bumbu, tapi puisi saya untuk Bumbu. Untuk Bumbu, saya beri judul Batu Bisu. Kenangan untuk Bapak Bumbulan Duparang. Batu bisu lalu, bisiknya jadi debu, kata-kata bertaksu, mengusik, menggaru-garu, bertalu-talu. Batu bisu memaku, memahat rindu di dinding-dinding berdebu. Benih puisi beribu. Ibu menamaiku batu bisu. Ibu menamaiku batu bisu. Gelapmu seluruh. Burung-burung terbang membawa kabar si anak hilang yang tak pulang-pulang. Karena puisi telah jadi rumah lapang bagi yang abai pada titah yang enggan memerintah.
Ratu Bisu mengetuk pintu. Hati-hati keangkuhan yang beku memeluk dalam seduh yang berseteru jadi guru. Ratu Bisu diam, makin hitam dalam menikam. Terima kasih. Hadirin sekalian, acara selanjutnya akan diisi oleh pembacaan puisi karya Unggulan Duparanti dari Ibu Winnie Artini. Kepada Ibu kami persilakan. Denpasar Selatan dari sebuah karya Unggulan Duparanti. Anak angin ruh, sembunyikan sajak air mata. Hanya cakrawala sepagar halaman kali ini menyibak rahasia semesta. Begitulah senantiasa perempuan, ibunda setiap yang bertanda laki-laki. Sigaran nyawa pecandu laknat air dewi kata-kata. Bibit cahaya rumpuh putih. Inilah perjalanan penemuan siang malam. Saban kali kau mengidung, menambang dan melabuh para kekasih dewata. Terowongan pencormu di dusun-dusun jagat raya Bali resah menanti lalu menyulingmu kembali memasuki gerbang kota terkesan metropolitan. Ada juga titik cantik pasir, gubuk ladang garam masa kecilmu, kaligrafi sungai payah, gaib aksara, terbungkus puja-pujimu mutlak, lagu kawin. Kembali kau menyeruak ingatan, limbung menggaruk tanah guru dengan darah cinta, kesiur atau sepongan segala gurukan. Hadirin sekalian, acara akan dilanjutkan dengan pemberian sepatah dua patah kata dari Bapak Inyoman Wiratna. Kepada Bapak kami persilakan. Selamat malam. Bahagia sekali saya bisa bertemu dengan kawan-kawan lama. Ada Li Profesor Nediot, selamat Li. Ada Rai Suara, sebenarnya kita dulu. Ada Putu Swasta, ada banyak lagi yang ada Semadias, Bugino, Madi Budi, dan lain-lainnya. Awalnya ini pameran ini dimaksud oleh anak-anak kami dan istri kami bukan sederhana sekali awalnya. Kemudian adik-adik dari JKP di frame dengan festival Unggulan Duparanti, maka jadilah satu peristiwa yang membuat saya juga bingung nih. Tidak biasa masuk dalam acara-acara yang besar demikian sampai kemudian mereka merencanakan dengan baik sekali sejak tanggal 6 Agustus
ada lomba baca puisi, kami mengikuti sekali. Di sana kami melihat dinamika kerja mereka luar biasa semangatnya. Nah, semangat anak muda itulah yang menurut saya di usia 70 tahun ini, saya harus berani juga tampil di tempat yang representatif seperti di sini. Mereka sangat mendukung sekali. Pertama, Saudara Jengki mengirimkan saya sejumlah puisi-puisinya Umbu. Setiap malam dia mengirimkan satu puisi. Besok paginya saya mengambil kanvas baru. Besoknya lagi dikirim puisi, gambar lagi. Persoalannya jadi, ya mungkin beliau berkenan juga. Saya transformasikan saja dalam lukisan. Ini peristiwa yang pertama kali saya mengambil suatu, katakanlah proyek, satu orang penyair untuk ditransformasi menjadi lukisan. Sebelumnya tahun 2021 saya mentransformasi 55 saja yang seluruh Bali dalam kumpulan buku Bengkong. Itu saya kerjakan, ada yang saya selesaikan dalam 7 menit, diukur oleh istri saya 7 menit selesai. Padahal panitia dari penjual buku dia meragukan, bisa nggak beliau selesai pada saat ini? Bisa, saya bilang. Yang tadi pada energi itu ya dari teman-teman di JKP lah. Jadi jagat kehidupan puisi di mana Umbu setiap bulan mendampingi kami, membuat apresiasi, merenungkan puisi, membangkitkan semangat kesastraan dan literasi di Denpasar khususnya dan di Bali atau di Indonesia umumnya. Saya berkenalan dengan beliau pada tahun 1980. Ketika itu saya masih bermain di tingkat panggung di Banjar dan Titik. Saya menuntaskan suatu teater sirkus waktu. Nah, ternyata ada orang yang di kampung saya itu seorang master pop yang sangat dekat dengan beliau. Beliau mengatakan dirinya Umbu itu bernama Abang Leo, memperkenalkan dirinya sebagai nama Abang Leo. Sedangkan di rumah kami beli dan manja namanya itu berkenalan. Ketika saya mentas itu katanya Umbu menonton tuntutan saya luar biasa. Padahal siapa beliau hijrah dari Jogja dengan nama besar, dan kami yang baru, saya yang baru mulai menarkisnya di Bali Banjar sangat terpesona dengan kehadiran beliau. Beberapa minggu kemudian saja pertama saya yang dimuat oleh beliau di tahun 80 itu, padahal saya waktu itu di redaksinya oleh Pak Taru, jadi transisi. Dan beliau yang memunculkan saya yang pertama, nah itulah perkenalan saya dengan beliau bersama Corak Pemain Almarhum. Terus kami dibina, digini sampai kini saya masih tetap bisa menulis puisi. Bahkan tahun 2021 saya dianugerahi dalam Festival Bali Jadi Bali dalam kategori sastra rupa. Jadi saya mendapat penghargaan dari Provinsi Bali. Demikian juga saya sudah siapkan juga satu buah naskah. Itu saya terbitkan Asmara Loka di dunia ini. Mungkin tahun 2024-2025 saya akan munculkan. Nah, sebagai pernyataan dari pameran ini, saya tidak bisa lebih mengatakan daripada hal lain bahwa penghormatan yang diberikan teman-teman di JKP luar biasa kepada saya. Lukisan saya ditempatkan dalam ruang yang sangat megah, yang belum terbayang oleh saya sebelumnya. Kemudian dibuatkan sebuah tim khusus yang menangani dari A sampai Z tentang perlengkapan, tentang lain-lainnya. Sampai kami berhenti beristirahat karena kami kerjakan semua. Hanya hari ini yang saya luar biasa mendapat kehormatan dari mereka. Sebelumnya saya bekerja sendiri ke pameran tunggal. Melempor, istri saya mendukung, anak-anak saya dan konsumsi berjalan. Tapi hari ini luar biasa. Saya minta tepuk tangan untuk teman-teman saya dan latar
belakang dari semangat itu adalah dari pernyataannya Saudara Jengki Sunarto yang ingin menerbitkan buku kumpulan puisi yang umum. Dia bilang, kita perlu dana di, saya belum punya apa-apa, modal apa-apa, saya siap. Dia kan lalu mundur, siapa Anda gitu loh. Itu 15 juta lo beli, oke, saya siap. Nggak ada uang. Saya bilang, saya nggak punya uang, tapi lukisan ada di rumah punya. Ya, saya nggak punya uang 15 juta, lukisan saya obral semua. Kalau laku 15 juta, lakukan 100% saya akan pakai untuk bukunya buku saya. Ya, akhirnya Jengki penuh semangat, teman-teman penuh semangat. Dokter Sahadewa juga penuh semangat, akhirnya kami bergerak semua menyusun panitia. Jadilah sebuah festival Umbulan Pelangi 2023 ini. Saya sangat terharu sekali. Semoga beliau mendapat tempat yang tepat dari sebuah jasa beliau di Bali. Tanpa beliau, saya tidak bisa menulis puisi sampai sekarang. Saya hanya melihat beliau itu bagaimana ya, guru sekaligus sahabat sekaligus bapak. Andai kata beliau itu seorang penyair senior yang galak, mungkin saya nggak jadi bisa menulis. Karena saya orangnya introvert juga gitu, jadi pemalu. Bagi orang anak Banjar nggak berani di depan kan. Nah, beliau mendatangi sampai mendatangi rumah kami di Bedahutik. Mendatangi beliau. Begitu rendah hatinya seorang senior yang melahirkan para penyair terkenal di Jakarta, di Jogja. Sampai begitunya beliau. Nah, apa artinya saya yang baru mulai belajar? Beliau sudah berjalan sekarang 40-50 tahun di Bali, melahirkan kami anak-anaknya yang terus ingin melakukan suatu aktivitas ke literasi. Jadi terima kasih kepada para hadirin semua yang malam ini membuat acara ini betul-betul megah sekali. Ada teman lama, ada senior, ada anak-anak kami yang dari SMP 5 datang. Anak-anak kami dari SMP 5 datang. Saya seorang guru luar biasa. Saya hormat Dewi Padani, ya, ada senior yang lain, teman-teman JKP. Nah, itu apalagi yang bisa saya katakan, beribu-ribu maaf apabila ada kekurangan dalam penyambutan dan kekurangan dalam penjabaran yang kami sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Hadirin yang kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan pemberian testimoni lukisan dan peluncuran buku puisi Melodia Umbulan Pelangi oleh Bapak Wayan Jengki Sunarto. Kepada Bapak, kami persilakan. Selamat malam kepada Bapak Ibu semua, hadirin sekalian yang kami hormati. Maaf dengan kondisi berdiri begini karena memang disetting dengan standing party. Jika ada yang kecapean, jika angkat kaki 1-2 atau bisa duduk yang sehat dengan ala kadarnya dengan semangat kesederhanaan dari Bung. Jadi saya hanya ingin memberikan beberapa kata-kata yang sangat singkat saja, bahwa gerakan Festival Umbu Landu Pelangi ini memang kami gagas dengan semangat idealisme, dengan semangat kebersamaan, semangat gotong royong, dan kebetulan ada beberapa donatur dan sponsor yang juga untuk mensupport kami. Saya mewakili teman-teman panitia Festival Umbu Landu Pelangi, terutama untuk pameran ini, mengucapkan terima kasih kepada gedung, kepada pengelola Dharma Alaya, Dharma Negara Alaya, juga kepada BKPN Pasar, kepada Dr. Sahadewa, dan juga Stikom Bali untuk segala supportnya sehingga terwujud pameran yang luar biasa ini. Seperti telah disampaikan oleh Bri Nyoman yang panjang lebar tadi, bahwa
upaya-upaya mengolah puisi bumbu ke dalam lukisan memang sudah direncanakan sejak lama oleh beliau. Lagi pula berbarengan juga dengan ide kami mengumpulkan puisi-puisi bumbu dari masa penciptaan tahun 1959, masa beliau masih SMA, hingga tahun 2019. Ada satu puisi di buku itu. Nah, ini sebagian puisi sudah direspon oleh beliau ke dalam lukisan. Ada sekitar 30 lukisan dengan merespon sekitar 17 puisi. Dan bagi saya, karya-karya beliau yang disebut transformasi puisi ke dalam lukisan ini menurut saya cukup berhasil, karena beliau selain juga pelukis, beliau juga menulis puisi. Beliau mampu menyelami puisi-puisi umum, mengolahnya dengan interpretasi personal menjadi karya-karya yang sangat magis dan juga syarat dengan kedalaman renungan-renungan sesuai dengan puisi-puisi umum. Nah, berkaitan dengan hari kelahiran Maha Guru Puisi Umumbu, pada kesempatan ini juga kami meluncurkan buku kumpulan puisi tunggal beliau, dan ini mungkin satu-satunya buku tunggal beliau yang pertama. Aplaus dulu. Karena selama hidupnya beliau tidak pernah mau buku puisi-puisinya dibukukan menjadi kumpulan tunggal, walaupun pernah ada beberapa kali ide dari beliau keinginan untuk membukukan puisi-puisinya, tapi itu hanya sekadar keinginan, tapi belum pernah terlaksana hingga kami dari JKP berinisiatif untuk membukukan puisi-puisi beliau. Mudah-mudahan beliau di alam sunya di sana, di alam Borobudur, memberkati gerakan kami. Bagi kami, karena buku antologi puisi ini penting untuk memberi gambaran komprehensif tentang kepenyiaran beliau, terutama untuk publik sastra baik di Bali maupun di luar Bali. Teman-teman sastrawan di luar Bali juga sudah sangat menunggu-nunggu kehadiran buku ini, ingin mengetahui peta kepenyiaran beliau. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan ini adalah buku puisi unggulan Duk Perangi yang kami beri judul Melodia. Melodia adalah puisi masterpiece, puisi yang paling sering dinyanyikan, dijadikan bahan lomba baca puisi oleh para pecinta sastra. Dan puisi Melodia juga menggambarkan proses dan kisah kehidupan beliau. Maka saya pakai judul puisi Melodia untuk menjadi judul buku. Cover buku ini adalah karya dari beliau yang ada nanti di ruang pameran. Dan buku ini akan didiskusikan tanggal 15 Agustus jam 1 siang di kampus ITB Istiqom di Renon. Sekaligus juga bagi pemesan buku yang sudah membayar bisa mengambil langsung di ITB Istiqom pada saat acara diskusi. Bagi yang belum memesan langsung bisa membeli di sana. Buku ini kami cetak 500 eksemplar. Baru tersebar yang sudah laku sekitar 200-an eksemplar. Dan seluruh dana penjualan buku menjadi dana gerakan literasi di JKP, menjadi kas JKP. Untuk menandai lonceng ini saya akan buka buku ini, tolong bantu berikan. Ya, buku kumpulan puisi Melodia karya unggulan Duk Perangi, kumpulan puisi tahun 1959 hingga 2019 resmi diluncurkan di Gedung Dharma Negara Alaya. Baik, itu pengantar saya sedikit, dan juga saya ucapkan selamat datang kepada Profesor Dr. Iwayan Kunratnyana yang akan membuka pameran hari ini. Saya akan berikan ke NC. Silakan. Nanti biar
Hadirin yang kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan pemberian sepatah dua patah kata oleh Profesor Dr. Iwayan Kun Atnyani yang sekaligus merupakan pada puncak acara yaitu peresmian pembukaan pameran lukisan. Kepada Bapak, kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Selamat sore, selamat petang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi di tengah-tengah kita hadir banyak sekali tokoh seniman, sastrawan, penyair, pelukis. Jadi ada Pak Suara yang tetap menjadi seniman walau sudah sempat menduduki atau memangku jabatan birokrat tertinggi. Ada Ibu Swasta, ada Dr. Wayan Libya, terus banyak sekali kawan, terutama yang berbahagia tim kita ini semua sebenarnya anak-anak zamannya Bang Ulu dan Lupalangi, termasuk Selamat Nyoman Wirata tadi sudah menyampaikan tentang karya-karya seni lukisnya yang tidak saja terilhami oleh karya-karya puisi dan lagu, tetapi juga bagian dari bagaimana bumbu telah mengistana di dalam memori kita semua. Jadi umbu telah mencandi di dalam sanubari kita, karena umbu adalah riwayat tentang bagaimana menjadikan tanpa menandakan. Jadi semua menjadi seniman tidak harus menggantikan seniman yang lainnya. Jadi umbu mengajarkan kita untuk jadi siapapun kita tanpa hendak menggantikan siapapun. Jadi siapa yang hadir dia jadi dirinya sendiri. Siapa yang jadi ya jadilah dirinya sendiri. Jadi umbu tidak pernah menagih atas apa yang dia lakukan. Dia tidak pernah mengklaim bahwa siapapun yang dilahirkan adalah murid-muridnya. Jadi umbu sekali lagi sudah mencandi di dalam sanubari kita. Kalau bagi saya pribadi, kematangan saya dapatkan dengan bergaul dengan umbu. Jadi kala remaja yang belum mengenal apapun, jadi kita diajarkan banyak hal oleh jalan penghayatan kita sendiri. Jadi kita diajak menikmati gerimis, menghayati hujan, karena kita dihadirkan di dalam hujan, dihadirkan di dalam genangan dan seterusnya. Jadi bukan diajarkan hanya sebatas celoteh, tapi kita dihadirkan dalam kenyataan untuk kita hayati betul-betul. Sehingga kita menjadi tidak ada siapapun yang harus terganti oleh proses kita menjadi. Umbu saya kira sangat istimewa. Tetapi dia tidak akan pernah mengakui kalau kita istimewakan. Seperti Jengki, tumben aja Jengki menyebut umbu beliau itu kata tidak lazim didengar oleh umbu. Jadi siapapun ketika kita menyebut bang umbu ya umbu. Jadi umbu sekali lagi dia menjadikan siapapun tanpa meminta menagih apapun atas hal itu. Saya kira itu yang luar biasa. Nah, apa yang dijelajahi oleh Nyoman Irawan adalah satu iktikan Nyoman Wirata, itu satu iktikan yang tidak kalau ada upaya kan mengkultus-kultuskan gitu, tapi Nyoman Wirata ini mengalami oleh penghayatannya selama begitu dekat dengan Bang Ulu. Ada satu kisah yang penting dan ini harus menjadi pelajaran kenapa dia selalu hadir. Jadi pada satu peristiwa diskusi di Kompas
tentang demokrasi, tentang apa yang diinisiasi oleh Mas Hartanto itu. Mas Hartanto mungkin bisa mendekat. Jadi Mas Hartanto sini. Pada satu itu saya yang menjemput Bang Umbu sampai nungguin dan dia marah-marah. Sebenarnya tidak nyaman ditungguin dan dijemput waktu acara diskusi di Kompas. Saya datang, terus saya tungguin dan sebenarnya Umbu ketumbal di dalam mobil. Sudah datang terlambat, terus kemudian dikasih berpendapat terakhir. Dia hanya bilang kita telah berkhianat terhadap Ki Hajar Dewantara. Di Kompas, kutipan inilah yang jadi headline, yang lain habis. Jadi sudah panjang kita berargumen, tidak ada satupun yang dikutip. Jadi artinya apa? Jadi betul-betul bangunan pengetahuan Umbu itu karena penghayatan, bukan karena bacaan. Nah sehingga saya memahami citra kata itu lebih dari kaligrafi maksudnya, lebih dari epistemo kaligrafi yang coba kita rancang, coba kita bangun pengertiannya untuk menjadikan bagaimana aksara Bali itu ya selevel dengan logika kita memahami kaligrafi. Tapi citra kata mestinya itu lebih dari itu, tidak hanya tulisan indah, tidak hanya kutipan syair-syair indah, tetapi dia aksara yang sudah menjelma jadi rupa. Jadi kita lihat aksara itu, kadang katanya bisa sama, maksudnya kata-katanya bisa sama, tetapi dia bisa membangun memori kita tentang sesuatu. Nah sehingga saya coba lihat beberapa lukisan dari Nyoman Wirata itu, yang seri terbaru 2022 bagus. Yang sebelumnya beberapa terlihat seperti ilustratif, karena mungkin kenangan sebagai ilustrasi. Yang 2022 mungkin Liritika bisa coba Pak Limade Semadiasa coba renungi. Yang 2022 cakep. Jadi tidak harus bertendensi mengambil kata-katanya untuk disebut citra kata. Jadi harus memang lebih tinggi dari hanya sekedar kaligrafi yang berarti tulisan indah. Tapi dia betul-betul rupa yang berarti kata, termasuk kemudian kata itu yang memang rupa itu sendiri tidak perlu menjadi ilustrasi. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi, candi yang ada di memori kita tentang Umbu adalah persoalan bagaimana menjadi tanpa harus menggantikan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, selamat untuk Nyoman Wirata dan teman-teman Kampung Puisi. Terima kasih. Kepada Bapak Profesor Dr. Iwayan Kun Agniana dimohon untuk tetap berdiri di tempat karena acara akan dilanjutkan dengan pemberian kenang-kenangan yang akan diberikan oleh Bapak Lurah JKP, Bapak Nyoman Wirata, dan Bapak Iwayan Jenny Sunarti. Satu, dua, ada lagi 1, 2. Hadirin yang berbahagia, kini tiba saatnya kita pada puncak acara, yaitu peresmian pembukaan pameran lukisan Nyoman Wirata dengan simbolisasi berupa pemotongan pita oleh Bapak Profesor Dr. Iwayan Kun Agniana. Hadirin sekalian, dipersilahkan untuk memasuki ruangan pameran. Kepada seluruh hadirin sekalian, dipersilahkan untuk memasuki ruangan pameran.
Ya, boleh. Siapa yang ya, Mas? Udah, langsung ini semua. Langsung live. Mana mic ada di sana? Oh, acara di sini ada yang bisa nggak pindah ke sana? Oh, Mas, ke handap situ ya, di sini aja ya. Ke sana. Aku bawa keliling-keliling aja gimana? Ya, nanti. Oh, diam di sini. Di sini ya. Kalian